Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laude Muhammad Aridetula dari kelas B dengan NIM 24650064. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas 3 mikrokontroler komponen elektronika. Oke, lanjut di penjelasannya. Elektronika merupakan bagian penting dalam kehidupan kita. Elektronika adalah ilmu yang mempelajari tentang kelistrikan, arus lemah yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron atau partikel bermuatan listrik dalam suatu alat. Pengendalian elektron ini terjadi dalam ruangan hampa atau ruangan yang berisi gas bertekanan rendah seperti tabung gas dan bahan semikonduktor. Penerapan elektronika adalah pada alat-alat listrik yang ada di rumah kita, hingga skala yang lebih canggih seperti pada komputer dan robot industri dan servis robot atau robot pelayanan. Pada sistem digital seperti perangkat Arduino umumnya, perangkat elektronika digital bekerja membutuhkan input tegangan rendah 3.3 V2 dan 5 volt atau standar dengan maksimal sekitar 6 V agar komponen digital tidak rusak. Untuk memahami Arduino dan pemrograman robot, maka konsep dasar elektronika perlu kita kuasai. Berikut mungkin masuk ke penjelasan komponen dasarnya. Yang pertama ada resistor. Resistor adalah salah satu komponen elektronika yang berfungsi untuk memberikan hambatan terhadap aliran arus listrik. Dalam rangkaian listrik dibutuhkan resistor dengan spesifikasi tertentu, seperti besar hambatan, arus maksimum yang boleh dilewatkan, dan karakteristik hambatan terhadap suhu dan panas. Dan lanjut di kapasitor. Kapasitor adalah komponen elektrik yang berfungsi untuk menyimpan muatan listrik. Salah satu jenis kapasitor adalah keping sejajar. Kapasitor ini terdiri dari dua buah keping metal sejajar yang dipisahkan oleh isolator yang disebut dieelektrik. Bila kapasitor dihubungkan ke baterai, kapasitor terisi hingga beda potensial antara kedua terminalnya, sama dengan tegangan baterai. Jika baterai dicabut, muatan-muatan listrik akan habis dalam waktu yang sangat lama, terkecuali bila sebuah konduktor dihubungkan pada kedua terminal kapasitor. Lanjut di dioda. Dioda adalah device semikonduktor yang mengalirkan arus satu arah saja. Dioda terbuat dari germanium atau silikon, yang lebih dikenal dengan dioda junction. Dioda juga digunakan pada adaptor yang berfungsi sebagai penyarah dari sinyal AC ke DC, lalu diratakan dengan kapasitor. Kemudian lanjut di LED. LED merupakan komponen yang dapat mengeluarkan emisi cahaya. LED merupakan produk temuan lain setelah dioda. Strukturnya juga sama dengan dioda, tetapi belakangan ditemukan bahwa elektron yang menerjang sambungan PN juga melepaskan energi berupa energi panas dan energi cahaya. Pada saat ini warna-warna cahaya LED yang banyak ada warna merah, kuning, dan hijau. LED berwarna biru sangat langka. Pada dasarnya, semua warna bisa dihasilkan, namun akan menjadi sangat mahal dan tidak efisien. Dalam memilih LED, selain warna, perlu perhatikan tangan kerja, arus maksimum, dan disipasi dayanya. Dan lanjut di LED matriks. Dot matriks atau matriks LED merupakan kumpulan titik cahaya
yang tersusun menjadi sejumlah kolom dan baris. Pada komponen ini, LED tersusun pada kolom dan baris yang sudah ditentukan, dan setiap pin di kolom dan baris tersebut harus tersambung ke data digital di microcontroller untuk dikontrol. Lanjut di relay. Transistor tidak dapat berfungsi sebagai switch atau saklar tegangan tinggi selain itu. Nah, umumnya tidak digunakan sebagai switching untuk arus besar. Dalam hal ini, penggunaan relay sangatlah tepat. Relay berfungsi sebagai saklar yang bekerja berdasarkan input yang dimilikinya. Relay dapat switch, kemudian AC dan DC. Transistor hanya switch DC. Kekurangan relay ialah ukurannya jauh lebih besar daripada transistor. Kemudian masuk di transistor. Transistor bipolar biasanya digunakan sebagai saklar elektronik dan penguat pada rangkaian elektronika. Transistor memiliki 3 terminal. Transistor biasanya dapat dibuat dari bahan silikon atau germanium. 3 kaki yang berlainan membentuk transistor bipolar adalah emitor, basis, dan kolektor. Mereka dapat dikombinasikan menjadi jenis NPN atau PNP yang menjadi satu sebagai 3 kaki transistor. Dan ada LDR. Resistor jenis lainnya adalah LDR, seperti gambar di mana resistensinya berubah seiring dengan perubahan intensitas cahaya yang mengenainya. LDR digunakan untuk mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Saklar cahaya otomatis dan alarm pencuri adalah beberapa contoh alat yang menggunakan LDR. Sensor cahaya berfungsi untuk mendeteksi cahaya yang ada di sekitar kita. Sensor yang terkenal untuk mendeteksi cahaya ialah LDR. Sensor ini akan berubah nilai hambatannya apabila ada perubahan tingkat kecerahan cahaya. Prinsip inilah yang akan kita gunakan untuk mengaktifkan transistor untuk dapat menggerakkan motor DC mirip dengan dinamo pada mainan mobilan anak-anak. Perubahan nilai hambatan pada LDR tersebut akan menyebabkan perubahan beda tegangan pada input basis transistor. Oke, lanjut di fototransistor. Komponen ini sering digunakan untuk sensor garis robot pengikut garis atau line follower. Infrared memiliki sifat yang sama dengan transistor, yaitu menghasilkan kondisi cut-off dan saturasi. Perbedaannya ialah bila mana pada transistor kondisi cut-off terjadi saat tidak ada arus yang mengalir melalui basis ke emitor, dan kondisi saturasi terjadi saat ada arus mengalir melalui basis ke emitor. Maka tidak ada fototransistor. Kondisi cut-off terjadi saat tidak ada cahaya infrared yang diterima, dan kondisi saturasi terjadi saat ada cahaya infrared yang diterima seperti ditunjukkan pada gambar. Ini dah. Lanjut di 7 segment. Prinsip kerja 7 segment sama dengan LED. 7 segment terdiri dari 7 LED yang disusun membentuk angka 8 dan tambahan 1 LED untuk titik. Kemudian 7 segment common cathode. Pada 7 segmen jenis ini, kaki katoda pada semua segmen LED adalah terhubung menjadi satu pin, sedangkan kaki anoda akan menjadi input untuk masing-masing segmen LED. Kaki katoda yang terhubung menjadi satu pin ini merupakan terminal negatif.
atau ground, sedangkan signal kendali atau kontrol signal akan diberikan kepada masing-masing kaki anoda. Kemudian ada 7 segment common anode. Pada jenis 7 segmen ini, kaki anoda pada semua segmen LED adalah terhubung menjadi satu pin. Sedangkan kaki katoda akan menjadi input untuk masing-masing segmen LED. Kaki anoda yang terhubung menjadi satu pin ini akan diberikan tegangan positif. Oke, lanjut di motor. Motor atau lebih tepatnya motor listrik adalah komponen elektrik yang sifatnya merubah besaran elektrik menjadi fisik berupa putaran. Rotor dapat berputar karena adanya medan magnet yang dipengaruhi oleh arus listrik. Air gap adalah bagian yang memisahkan rotor dan stator. Motor terdiri dari dua jenis, yaitu motor AC dan DC. DC menggunakan dua data yang harus tersambung ke data digital microcontroller. Namun ketika harus menggunakan motor DC yang membutuhkan arus tinggi, harus menggunakan rangkaian penguat dari motor ke microcontroller. Sedangkan motor AC biasanya memerlukan rangkaian berupa relay menjalankannya, karena tegangan yang berasal dari microcontroller adalah DC, sedangkan tegangannya yang dibutuhkan adalah tegangan AC. Buzzer. Buzzer ini adalah sebuah komponen elektronika yang berfungsi untuk mengubah getaran listrik menjadi getaran suara. Pada dasarnya prinsip kerja buzzer hampir sama dengan loudspeaker. Jadi buzzer juga terdiri dari kumparan yang terpasang pada diafragma, dan kemudian kumparan tersebut dialiri arus sehingga menjadi elektromagnet. Kumparan akan ditarik ke dalam atau keluar tergantung dari arah arus dan polaritas. Alat ukur multitester. Dalam bereksperimen dibutuhkan juga alat ukur tegangan, arus, penguat transistor, kapasitor, dan resistor, minimal berupa multitester. Karena akan lebih baik lagi jika ada melengkapi dengan osiloskop dan frekuensi counter digital. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf kalau bila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.